Yang Siam Paragon Square itu, gue tidak akan memandang Siam Paragon Square dengan cara yang sama. Cutie Pie The Series baru aja kemarin sampai di episode terakhir ya, tanggal 14 Mei kemarin, di episode 12. Lu udah pasti pada nonton semua kan? Nonton lah, kita nonton bareng. Kita nonton bareng. Oke, baiklah, gue pengen tahu pesan kesan elu terhadap series ini gimana? Gue mulai dari Flo dulu deh. Oke, jadi kesan-kesan ya selama nonton Cutie Pie. Kebanyakan adegan kissing gak sih? maksudnya buat seorang jomblo seperti gue gitu ya. Terus nonton film yang banyak adegan nonton film yang banyak bentar. Jadi sebagai seorang jomblo nih ya, nonton film yang banyak adegan kissingnya ini itu membuat gue meratapi kesinggalan hidup gue gitu. Wah, kasihan dah lo. Tapi so far sih, maksudnya ini kan ceritanya ringan banget kan, nggak yang berat gitu. Jadi nonton pun nggak yang terlalu banyak mikir. Terus kalaupun ada konflik juga konfliknya nggak yang terlalu berat banget gitu. Jadi tuh nontonnya nggak yang bikin emosi atau gimana gitu. Ya biasa aja gitu. Oke, gua lempar lagi ke Rere. Kalau buat aku sih chemistry-nya tuh bagus, bisa bagus gitu loh antara aktornya. Sinematografinya bagus juga, cocok lah untuk genre ini. Oke, cocok ya. Yeah. Oke, Rose. Ya, sensi banget ya. Enggak sih. Series. So far series ini adalah sesuatu sebenarnya seriesnya bagus karena mereka mengangkat isu-isu yang lagi happening di Thailand. Equality love, melegalkan LGBT marriage kan diangkat banget kan. Nah, jadi konfliknya sebenarnya mereka tidak bikin konflik yang berarti. Emang mereka itu pesannya adalah love is love. Iya, jadi inti dari pesan yang mereka coba sampaikan adalah marriage equality dan love is love ya. Sebenarnya kemarin gue banyak notes sih dari seri ini sendiri tuh mereka memang banyak menyampaikan pesan-pesan moral dan kritik sosial ya. Terutama tuh ya itu tadi kan kayak marriage equality. Terus gue juga masih inget yang Hyaliannya kayak pernah menyebutkan yang masalah LGBT dan LGBT transgender itu kan yang kayak transgender itu kayak dianggap sebelah mata gitu kan. Tidak dianggap serius gitu. Ya dan inilah dan pesan-pesan lainnya lah ya banyak ya pesan-pesan positifnya gitu. Jadi untuk overall kita setuju ya ini tuh bagus ya. Terutama adegan terakhir ya yang di Siam Square ya. Ikonik itu sekarang jadi ikonik. Ini sumpah ya kalau misalnya kita balik lagi ke terus ke ini yang Siam Paragon Square itu gue tidak akan memandang Siam Paragon Square dengan cara yang sama. Dude, Siam Paragon, Icon Siam, terus Chow Praya, itu kan yang tempat-tempat mereka kan syutingnya kan. Gila nggak sih kalau misalnya kita balik ke Siam Paragon gitu ya, terus lewat di ini square-nya terus kayak anjir dulu Hyalian sama Sika cuma di sini kayak gitu. Terus kita nyasar lagi di situ gitu. Oh God. Kan karakternya ada 3 couple ya di dalam seri itu gitu. Nah, menurut lu sendiri couple-couple ini gimana? Apakah chemistry-nya ketemu? Terus karakternya gimana? Flo dulu. Oke, couple pertama Hyalian sama Sika chemistry udah dapet ya. Terus untuk apa sih namanya progres hubungan mereka gitu di series dari awal sampai akhir. Oke sih, maksudnya emang ada progres gitu dari mereka yang tadinya kayak si Hyaliannya kayak jaga jarak sama Sika, akhirnya dia jadi bucin kayak gitu kan.
yang couple kedua Hyai sama Kondial. Kalau aku sih ngerasanya kayak sebenarnya tuh aku pengen mereka tuh ditambah agak banyak dikit gitu porsinya. Betul. Iya, aku ngerasa kayak mereka tuh porsinya tuh dikit gitu. Jadi si Kondial sama Hyai itu kayak mereka tuh lebih sering jadi apa sih kayak penengah antara Hyai sama Sika gitu loh. Cuman pelengkap hidangan gitu, kayak cuman garnisnya doang gitu ya. Iya, tiba-tiba di 2 episode terakhir ada tiba-tiba tuh ada progres di antara si Hyai sama si Kondial gitu loh yang tiba-tiba tuh cepet tek 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 gitu. Nah, itu. Terus untuk yang couple ketiga screen time-nya dikit banget ya. Tapi sebenarnya tuh rada bingung sih kayak kan awalnya mereka kan kayak nggak cocok gitu kan, tidak akrab gitu. Terus tiba-tiba cuma gara-gara mereka ngerjain tugas bareng, terus jatuh cinta gitu. Cuma gara-gara saling pandang-pandangan. Oke, ya itu gue note juga sih sebenarnya. Rere mungkin ada tambahan? Tambahan dikit aja sih buat couple kedua. Couple kedua aja tuh mana ya? Kurang dijelasin apa timelinenya gitu loh. Maksudnya tuh gimana kok bisa ada permasalahan mereka tuh gimana gitu tiba-tiba langsung dijelasin di akhir 2 gitu. Iya, kan di awalannya tuh nggak ada. Terus kita bahas dari yang first couple yang Hyalian sama Kwa. Gue suka sama tetap ya gue tim Hyalian. Progresnya dapat banget si Hyalian itu dari yang dia cuek, dingin, terus yang dia udah mulai hangat, terus dia yang mulai bucin, terus akhirnya dia yang bucin parah. Itu dapat banget. Tapi sayangnya si Kwa itu masih ada konflik yang overthinking, insecure, tapi dia sebenarnya nggak ada masalah. Kenapa dia jadi overthinking dan insecure dengan dirinya sendiri, back and forth, dan itu nggak sesuai dengan progresnya si Hyalian buat gue. Oke, jadi sih, kayak gitu. keluarnya maju mundur ya? Iya, maksudnya dari progres hubungannya mereka. 2 episode terakhir membuat frustasi ya. Frustasi, lu udah sangat. Lu udah apa-apa, tapi masih insecure. Tidak kayak kemarin tuh sebenarnya tuh pada saat si kelamaran Hyalian tuh gue mikir apa sih yang bikin lo insecure gitu? Ya udah, Hyalian sama gue aja udah. Kak, kalau lo nggak mau sama Hyalian, ya udah buat gue aja Hyaliannya. Ya, gitu. Masalahnya Hyaliannya mau apa enggak? Itu pertanyaannya. Peduli. Dan sebenarnya kemarin kayak ada yang ini loh sih dari proses apa sih Sika menolak lamaran Hyalian, terus dia kabur dari acara. Terus akhirnya si Hyalian tuh nyamperin Sika, terus mereka akhirnya baikan. Proses baikannya itu terlalu cepet gitu buat gue. Iya sih, menurut gue. Iya karena itu adalah si Hyalian yang terlalu memaafkan dan terlalu bucin. Bucin. Ya namanya juga cinta ya. Sebenarnya saya tuh ingin membacakan semua note yang setelah saya bikin di sini. Durasi, jangan panjang-panjang. Oke, kelebihannya gue setuju ya. Sama Rere tadi juga menyebutkan masalah sinematografinya bagus. Iya, gambarnya bagus. Ya kayak sinematik banget gitu kan ya. Terus untuk backsoundnya, scoringnya juga gue bilangnya bagus, lighting bagus, color gradingnya bagus. Karakternya oke. Maksudnya aktor yang memerankan karakternya semuanya pasti gitu. Oke, untuk kekurangannya sendiri tuh ya, gue tuh kayak ada ngepoint ya tadi ya, seperti yang kita bahas itu plotnya tuh terlalu di dragging. Iya. Dragging the plot sampai the last 2 episode gitu loh. Jadi semuanya tuh, iya kan? Iya, itu terlalu di dragging. Terus gue juga tidak terlalu melihat turning point-nya. Gue nggak tahu apakah gue yang ke skip, gue yang tidak terlalu sensitif atau nggak ngerti lah, pokoknya gue nggak kelihatan turning point-nya tuh nggak kelihatan sama gue gitu. Menurut gue sih konflik Hyai sama Kondial ya terlalu kayak nggak jelas gitu loh, kayak mereka tuh kayak apa ya, antara ada dan tiada. Tapi gue rasa sih bakalan, kalau misalnya ya bakalan ada season 2 sih. Jadi itu kayaknya bakalan dijelasin di situ. Oh, ya bisa jadi mungkin di sini konfliknya si Hyai sama Kondial itu mungkin lebih dijelasin gitu ya. Ya boleh sih kalau kayak gitu. Ya berarti emang harus ada season 2-nya kan? Yes, wajib. Wajib. Ya terus developmentnya Noel sama Sin ya emang terlalu cepet sih, kayak
Apa? Kita aja yang nonton tiba-tiba udah kissing aja gitu. Hah? What happened gitu kan? Gue setuju sih tadi yang kebanyakan ini kayak ya mungkin kebanyakan adegan kissing sama adegan bad scene itu yang alangkah baiknya jika durasi itu dipindahkan untuk lebih membahas konfliknya gitu loh. Ya, jadi lebih difokuskan ke plotnya ya. Iya, lebih lebih gitu. betul. Pengembangan karakter yang lain gitu. Ya aku tahu sih, maksudnya Cutie Pie itu karakter utamanya kan Hylian dan Sikla kan. Tapi itu alangkah baiknya lain itu juga digarap gitu loh. Maksudnya disorot juga gitu. Dikembangkan juga lah plotnya. Biar tuh mereka apa ya, nggak kelihatan kalau mereka tuh cuma sebagai pendamping gitu. Nggak kelihatan hiasan doang. Iya, jangan jadi garnish aja gitu ya. Kayak itu garnish doang. Berharap bukan tambah. Berharap kalau misalnya ada season 2 atau yang season spesial itu. Episode spesial. Kan bakalan ada. Iya, berharap itu lebih jangan hanya sekedar kissing and bad scene. Tapi maksudnya ada pengembangan karakter. Enggak. Gue pengen ada even cuma si Kua sama Hylian liburan ke pantai, menghabiskan waktu berdua atau ke gunung, just for fun, just for building chemistry, open the relationship, just for that. Gak apa-apa gitu. Nah, itu yang gue pengen. Jadi lu berkomunikasi sama pasangan lu itu nggak cuma di kasur. Bener. Berharap bahkan ada scene yang menyehatkan sebuah hubungan. Aku sih pengennya ya, kalau misalnya nanti ada season 2 atau episode spesial tuh Sikla yang memperjuangkan Hylian gitu loh. Entah dibikin mereka ada konflik apa, nggak tahu, terserah. Tapi itu Sikla yang memperjuangkan Hylian. Karena yang aku lihat di season ini tuh Hylian yang lebih banyak memperjuangkan gitu. Oh iya benar-benar. Iya, ada satu titik yang gue tuh ngerasa kayak gue tuh capek gitu ngeliat Hylian itu berjuang gitu. Kayak gitu sih. Gue merasa bahwa Hylian, bro, mending lu istirahat, bro. Gue malah pengen bilang sama Hylian apa coba? Nah, Anda itu kan CEO ya, punya perusahaan. Yang ngurusin perusahaannya gitu loh, jangan pacaran terus. Lah dia kan bikin perusahaan demi keakhirati. Kan ada si Poppy. Iya sih, ada asisten. Disclaimer, kita bukan haters, kita bukan tidak menyukai Cutie Pie. Kita suka, kita tonton. Tapi kita pengen Cutie Pie itu lebih baik lagi. Right. Dan satu hal lagi ya, kita nggak ada masalah dengan aktornya sama sekali. Kita cinta PZ, kita cinta Nonyu, kita cinta mereka semua. Kita cinta anak Domandi juga. Iya. Kita cinta Nandi, jadi kita sama sekali nggak ada masalah dengan mereka gitu. Cuma emang yang kita bahas di sini adalah seriesnya dan karakternya. Sebagai penikmat BL series, jadi kita itu adalah kritik, saran, harapan, dan pujian buat Cutie Pie. Oke, jadi kalau misalnya kamu punya pendapat lain tentang Cutie Pie The Series, terus punya harapan-harapan yang lain untuk Cutie Pie The Series, ya maybe buat season 2, boleh tulis di komen ya. Boleh sharing? Boleh. Kita sharing ya. Ditamain komen. Atau di Instagram atau TikTok kita juga bisa. Boleh di Twitter, boleh Instagram, TikTok. Kita bisa ngobrol. Di bawah, ada tulisannya di bawah. Link in description. In description. Oke, thank you everyone yang udah mau dengerin gibahan kita. Dan thank you banget buat kalian semua yang udah subscribe dan komen. Sekian dari gibahan kita kali ini. Gimana? Seru nggak? Next, kita akan ketemu di episode selanjutnya dengan gibahan-gibahan yang lain. So, bye! Bye!